Halo sahabat Mami and Guys yang ada di rumah, apa kabarnya nih hari ini, sehat kan? Alhamdulillah, seneng banget loh Mami hari ini bisa ketemu kalian lagi di mana di sini pastinya di rumah kita bersama YouTuber pemula. Mam, hari ini mau sharing apa? Mau cerita apa? Hari ini Mami mau buat video panjang, kalau bisa ditonton ya. Mami mau cerita gitulah ya, pengalaman di hari ini 40, di hari ke-40 Mami menjadi konten kreator. eh, Pencapaiannya sudah 299 subscriber, harusnya 300 sih semalam Mami cek, tapi ya tadi hilang lagi, nggak apa-apa, yang penting semangat. Terus 273 jam tayang kalau nggak salah, masih jauh banget sih dari yang 4000, tapi nggak apa-apa, insya Allah pasti bisa kok gitu. Apalagi Mami punya sahabat-sahabat di rumah yang selalu dukung Mami, ya nggak sih gitu. eh, Kenapa sih 4000 jam tayang ini sedikit sulit bagi Mami khususnya? Karena kan Mami memilih video-video pendek kan, nggak terlalu panjang karena kan kita masih YouTuber pemula gitu. Jadi memang akan sedikit sulit kalau penontonnya masih hitungan ratusan, tapi kalau misal hitungannya nanti udah ribu-ribuan, ya pasti akan lebih besar kan. Tapi menurut Mami dengan menerapkan gitu ya, metodenya orang-orang Chinese gitu ya, kalau mereka kan bilangnya nggak apa-apa sedikit kali sering kali banyak katanya, ngerti nggak sih? Nggak apa-apa sedikit gitu ya, tapi orang mau nonton, ketimbang kita langsung YouTuber pemula isinya belum ada, yang disampaikan juga belum belum tahu gitu ya, tiba-tiba buat pede-pede buat panjang, belum pembukaan udah di skip, aduh kebayang dong gitu. Jadi akhirnya Mami memilih tetap menggunakan ya durasi yang 4 menit, 5 menit gitu, belum terlalu panjang. Jadi ya memang hasil jam tayangnya sedikit hmm, lamban ya gitu. Mam, kalau menurut Mami sulit nggak sih mendapat subscriber? Tapi kalau Mami secara pribadi ya teman-teman gitu, terlebih setelah melihat-lihat teman-teman yang lain kok kayaknya ya lumayan cepat ya menurut Mami perkembangan subscriber Mami gitu ya, 300 di ke 40 hari. Artinya ya mungkin seperti awal kan Mami sudah menanamkan gitu ya, bernegosiasi sama diri Mami nih, pengennya 3 bulan gitu ya, bisa dapat program monetisasi. Tapi ya Mami ada ulas di video-video selanjutnya khusus untuk strategi monetisasi gitu ya. Tapi di sini Mami mau bercerita teman-teman. Nah, bagi kalian mungkin yang nemuin video ini terus terinspirasi, caelah terinspirasi Mami. Bukan maksudnya oh iya ya bisa dapat penghasilan ya dari YouTube, atau oh oke ya, YouTube ini bisa menjadi wadah untuk menyimpan video-video kita kan, menyimpan file gitu. Karena kan kalau di memori suka penuh, ya udah iseng-iseng dimasukin aja ke situ, ke YouTube. Syukur-syukur malah banyak yang nonton gitu kan, jadi dapat cuan juga. Nah, jadi silakan buat teman-teman kalau yang baru dapat video ini terus pengen jadi konten kreator, di video-video Mami banyak cara-caranya gitu ya. Kita sama-sama belajar supaya bisa cepat besar. Nah, buat kalian, Mami tahu nih pasti semangatnya menggebu-gebu banget kan bagi yang baru-baru. Nah, tapi kalau kalian ingin gitu ya, merasa orang lain akan support kalian, terlebih teman-teman gitu ya, teman-teman pokoknya ya kehidupan nyata gitu, eh, ya 20% teman-teman, beneran ya kayaknya 10% deh gitu. Karena apa? Oh mereka nggak sayang kita ya Mam, oh mereka eh, bukan juga sih ya, banyak alasan yang Mami nggak bisa sebut juga, tapi bukan karena mereka nggak sayang kita juga teman-teman. Nah, karena frekuensinya berbeda gitu, gimana ya, karena yang ada di kepala kita itu konten, sementara mereka punya kehidupan di luar yang enggak gitu, karena dia tuh bukan sebagai pelaku ya, tapi dia lebih ke sebagai penikmat gitu ya. Ya elah Mam, kayaknya nggak masuk akal, semua juga nonton YouTube. Bener, semuanya nonton YouTube, tetapi mereka sebagai penonton. Nah kita sebagai pelaku konten kreator agar eh, karya-karya kita bisa ditonton. Nah ini kan dua hal yang berbeda kan gitu. Jadi menurut Mami, ini pengalaman ya, baru-barunya Mami tuh masih bingung banget kan nyari pasar dari mana, siapa yang subscribe. Jadi begitu Mami buat apa video perdana gitu, ada di video Mami lucu banget gitu ya, masih pakai alat seadanya,
Mami grogi, ngomong nggak tahu mau ngomong apa, dengan video dengan kualitas begitu siapa yang mau nonton gitu kan. Akhirnya Mami mengirimkan ke grup WhatsApp, ke keluarga, ke saudara. Tapi teman-teman makin ke sini akhirnya Mami tahu gitu ya, atas dasar perbedaan ini kita tidak bisa menuntut ekspektasi yang lebih tinggi gitu, nggak bisa menaruh harapan, oh teman-teman saya akan nonton, enggak teman-teman, inget ya, pasti ya 20% atau mungkin 10% lah teman-teman yang mendukung teman-teman gitu. Jadi mending nggak usah. Jadi kemana nggak apa-apa, paling maksimal 3 kali teman-teman ya, tiga kali, kecuali ada kan personal personal atau orang-orang yang kalian yakin nih orang oke gitu akan support kalian. Nah, kenapa Mami bisa ngomong kayak gini? Ini nggak usah jauh ya, nggak usah teman-teman yang ya nggak ada hubungan. Kadang-kadang ya, ini suami, anak gitu ya, keponakan, saudara kandung, itu aja harus kita mention-mention gitu, harus kita colek-colek banget kan gitu. Karena ya nggak salah juga, kan kita, nggak bisa berharap di semua karya-karya kita melibatkan orang itu kan gitu. Syukur-syukur kalau mereka punya ketertarikan. Ini persoalannya mereka tidak tertarik gitu ya. Misalkan ya buat apa juga sih mereka tutorial YouTube, toh mereka kan nggak pengen jadi konten kreator, misalkan kayak gitu. Jadi ini Mami punya pengalaman. Kadang-kadang nih ya, mm, mohon maaf ya, Mami mohon maaf banget. Ini hari ini nih Mami kan kayaknya nih sinusnya kumat. Jadi Mami punya sinus, tapi kebetulan stok video Mami udah habis. Jadi mau nggak mau Mami harus buat konten gitu. Jadi mohon maaf ya kalau mungkin hari ini agak sedikit terganggu gitu ya. Karena kalau sinus itu sakit banget gini, suka gitu. Pasti yang apa, yang punya sinus paham banget ya. Hmm. Jadi Mami mau lanjut lagi. Ini kayak misalkan suami Mami nih, kita ngambil handphonenya, kan lagi semangat suka ditonton sendiri kan gitu pakai HP. Hemi, nonton mulu nanti habis loh, papi baru isi paket loh. Ya elah, kita kan pasti gitu kan, akhirnya hidupin hotspot. Terus misal sama anak, dek coba mana HP-nya, mami mau nonton. Ya ya mi nanti aja ya, adik nanti malam aja deh gitu. Terus aku lihat padahal dia dengerin BTS lah, dengerin apalah. Akhirnya aku paham, oh oke, mungkin eh, apa tidak cukup menarik ya gitu. Ternyata enggak teman-teman, bukan karena video kita tidak cukup menarik ya, tapi karena memang apa yang kita tawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Semisal lagi aku telepon lah ponakanku, kak telepon, kak, nonton ya video-video mami semuanya loh ditonton. Terus dia bilang gini, iya mam, kirim dong pulsanya, kakak nonton semuanya. Ya ampun, dalam hati aku kok udah kayak penonton bayaran gitu kan. Ya kalau memang harus kayak gitu ngapain suruh dia gitu kan. Jadi tapi makin ke sini tuh bukan karena mereka nggak sayang, bukan gitu. Jadi ini jangan juga menjadi, "Oh oke aku merasa berdiri sendiri," enggak gitu juga ya. Jadi karena memang dunianya berbeda, lebih kurang kayak gitulah, yang sukanya lagu jazz terus tiba-tiba ditawarkan musik dangdut kan nggak nyambung banget, lebih kurang kayak gitu teman-teman. Jadi, mending nggak usah ya, nggak usah kalian berharap lebih mendapatkan support, mendapatkan dukungan dari orang-orang atau kehidupan yang nyata gitu ya. Eh, Mending nggak usah deh teman-teman ya. Jadi kalau nanti mungkin setelah pencapaian kalian itu sedikit oke, ya nggak ada salahnya sesekali mengirim, karena eh, menurut Mami akan membuat kalian down, akan membuat kalian lebih, waduh kayaknya aku nggak ini ya gitu, kayaknya nggak ada yang suka konten aku, kayaknya kurang berkualitas, toh teman-teman aja kayaknya kurang support gitu. Jadi hindari hal-hal ini, mending nggak usah. Upayakan saja langsung dengan metode yang ada di YouTube, upload saja rajin, kuncinya rajin upload gitu. Rajin yang dimaksud itu berapa sih mam? Menurut sesuai kemampuan yang kalian bisa. Tetapi kalau Mami boleh kasih saran, setiap hari satu itu oke ya kan, syukur-syukur bisa 2. Nah, eh, akan repot banget ya mam gitu. Kalau Mami sih dibilang repot enggak juga, karena kalau ngambil video Mami kan suka banyak gitu ya. Jadi Mami bisa sampai 5, bisa sampai 6. Nah, tinggal bajunya Mami ganti-ganti supaya kelihatan tetap fresh gitu kan. Strategi-strategi kayak gini juga penting
dipikirkan ya teman-teman, padahal ini pengambilan gambarnya tuh 1 hari, jadi supaya menghemat make up juga kan, ya ampun emak-emak ini. Enggak gitu, sebenarnya lebih ke kadang-kadang kan begitu muncul ide, muncul aja gitu kan, akhirnya mami memanfaatkan itu seberapa sanggupnya ya mami langsung buat banyak gitu. Nah terus rajin konsisten, rajin upload, terus apalagi ya, yang paling penting sih lebih ke interaksi ke teman-teman juga gitu kan, yang ada di kolom komentar, disapa, membentuk personal branding atau citra lah ya, lebih kurangnya tuh citra kita tuh mau dijadikan gimana. Terus kalau kayak mami selalu sampaikan kan, buat kalian-kalian yang mau menjadi konten kreator terus merasa takut bersaing, ya nggak usah ya gitu, karena rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Libatkan selalu Allah itu ada di kalian, atau mungkin yang Nasrani ada Tuhan Yesus, atau mungkin ya yang berbeda-beda agama dengan keyakinannya gitu. Tetap libatkan dari usaha-usaha kalian, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil kan gitu. Terus apalagi ya, hmm, nih teman-teman, mami mau bilang kalau mungkin kalian lamban banget ya, terus susah banget menjalani konten. Suatu saat teman-teman, konten kalian besar nih. Menurut mami nggak ada hal yang dirugikan. Kenapa? Ketika kalian bercerita ke orang lain, nah ini akan menjadi nilai sesuatu eh, yang lebih besar, ngerti nggak sih teman-teman? Semisal kita aja nih ya mendapat cerita-cerita inspirasi dari siapa gitu, tokoh-tokoh siapa, terus dia menceritakan sulit bangkit, saya jatuh, saya bangkit lagi, saya nggak putus asa, saya semangat, terus saya gini, saya gitu, itu kan kayaknya emosi kita semakin waduh luar biasa ya kan. Nah insya Allah yang channelnya menjalani atau mendapatkan yang gitu, itu menjadi inspirasi tersendiri buat banyak orang. Atau mungkin sebaliknya ada channel yang kayaknya perkembangannya cepet gitu, itu juga bagus gitu kan, karena ketika kita berbagi sharing ke orang, orang lain akan gini, waduh keren ya dia bisa cepet banget gitu, bisa besar, bisa berkembang. Nah kita bisa mencari atau melihat value apa yang ada di kontennya dia. Nah terus jadi kan kedua hal itu nggak ada yang salah. Terus mam kenapa sih mami rajin banget upload gitu ya, sebenarnya ya minimal sehari sekali mami pasti usahakan, karena teman-teman menurut mami juga nggak ada yang dirugikan. Ya biar aja sampai dia beribu-ribu kayak di situ ya nggak apa-apa juga, karena setelah kita dimonetisasi toh nanti semua kan fitur dolarnya akan diaktifkan kan. Jadi semakin banyak video kita, yang satu sinyal akan menangkap ini paling eh, niat lah ibaratnya ya, paling serius karena dia memiliki banyak stok video. Yang kedua, nah peluang ditonton orang banyak kan lebih besar teman-teman, bener nggak sih gitu, kayak kita jualan gitu ya, apa toko kelontong terus kayaknya banyak gitu kan, lebih menarik orang lain kan gitu, jadi nggak ada salahnya. Nah ini kenapa kalian nggak usah dikejar dengan apa ya, aduh, eh, dengan target mulu gitu, ah pengen ini pengen itu, tapi kerjanya harus mengkombinasikan antara kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, jadi semuanya itu ada metodenya teman-teman gitu. Jangan lupa untuk menggunakan strategi-strategi, karena sedikit nih mami mau cerita. Kalau apa sih mam keuntungan kita menggunakan strategi? Dengan menggunakan strategi kita bisa lebih mempermudahkan mencapai tujuan yang kita maksud teman-teman. Nah sebelum-sebelumnya mami mau sharing nih ya kan, mami tuh dulu pernah kerja di perusahaan telekomunikasi gitu ya, pernah kerja di Telkomsel dan di Tri gitu, kartu Tri tahu nggak sih yang seluler ya. Pernah di situ kan. Nah ternyata setelah mami pikir-pikir, banyak hal yang bisa kita terapkan atau ilmu yang mami dapatkan dari sana teman-teman. Tuh misalkan nih, menggunakan strategi apa ya, proses itu nggak akan mengkhianati hasil tuh, bener banget teman-teman ya. Jadi dulu mami sempat tanya kan, perang-perang tarif kan, jadi mami ngomong dong ke supervisor, bang kenapa sih tuh kalau kita udah pasang 0,5 tarifnya terus yang lain ngikut gitu. Ya gimana ya cut gitu kan, karena memang kan semuanya jualan yang sama gitu ya, nggak apa-apa itu kan hal yang normatif gitu. Oh iya juga ya gitu. Terus bang kenapa sih ini program
0,5 gitu sampai, tapi dari jam 12 ke jam 6 pagi gitu, suka yang dulu, zaman dulu gitu kan. Eee, Terus 3 bulan, nanti diperpanjang lagi 3 bulan, terus nanti mendadak ekstrim dipindahkan gitu. Dibuat murah dari jam 6 sampai jam, eee, 6 lagi misalkan, di malamnya dirubah. Ya nggak apa-apa Cut. Nah ini strateginya, kita memberikan kebiasaan dulu ke orang lain, ya. Jadi kayak, ya jam-jam enaknya telepon tuh dibuat dulu tuh dari jam, eee, tengah malam gitu kan, jam 12 sampai jam 6 pagi. Nah, 3 bulan itu proses, ternyata teman-teman, proses otak kita menerima, menangkap, dan setelahnya ini akan menjadi habit teman-teman, menjadi kebiasaan gitu. Nah, setelah 6 bulan dirubah, kita nggak bisa gitu ya. Kenapa? Ketika diaktifkan misalkan di jam, normal, yang satu orang bekerja, nggak enak banget kan telepon lama-lama di jam kerja. Oke lah kita nggak kerja, yang lain kan punya kesibukan, pasti kayak gitu kan. Nah, pasti jam wenanya, PW-nya itu di jam program yang pertama, di tengah-tengah malam gitu. Akhirnya orang mau bertelepon berlama-lama ya kan. Nah ini salah satu strategi. Oke gitu, jadi banyak hal yang mami rasa kita bisa terapkan ya teman-teman, strategi-strategi marketing itu. eh, Terus waktu di Tri dulu ya, mami inget, hmm, apa, pernah kan mami di apa, asisten manajer marketing tuh. Jadi kita menerapkan, jadi mami nanganin event gitu, khusus event. Bingung banget dong, anak baru, terus harus buat event untuk bisa mengeluarkan si target penjualnya ini, apa, kartunya ini harus banyak laku kan. Akhirnya ya udah mami bingung, mami buat aja event kali ya. Nah dengan adanya strategi akan memudahkan kan teman-teman. Jadi ada satu orang lagi, sahabat mami juga tuh, dia memilih metode untuk langsung jualan ke end user. Kita kan punya anggota ya di bawah kita, tapi mami pikir-pikir, waduh, kalau targetnya puluhan ribu, terus kita harus menjual satu persatu tanpa sistem, tanpa, eh, apa ya, metode, ini akan susah banget kan. Nah akhirnya mami terpikir buat, eh, event aja deh. Kalau kita buat event kan kita harus ngeluarin uang kan. Akhirnya mami carilah anak-anak kuliah yang mau buat event. Akhirnya mami bilang, kalian mau nggak kita support? Ih mau dong kak gitu. Mau disupport apa? Ya nggak apa-apa, kalian butuh apa bilang aja gitu. Terus, kamu mau buat apa nih gitu? Mau buat rock race kak? Oke buat rock race. Target penontonnya berapa gitu? Ada 5.000 orang. Oke. Tiket masuknya berapa? 20.000 kak. Ini kita take and give ya, kakak mensupport, tapi kan kakak juga punya target nih dari perusahaan. Oh iya dong kak, kita paham kok gitu. Oke, bisa enggak, masih masuk akal enggak, memungkinkan enggak kalau ini harga tiket dinaikkan menjadi 25.000 gitu. eh oh masih oke kok kak. Oke, kita bundling ya, jadi yang masuk kalian langsung kasih kartu ini, kartu Tri gitu kan. Oh iya ya, boleh boleh kak. Nah terus kita bahas deh apa yang, kakak bisa support gitu kan. Nah aku bilang, kalian butuh baju nggak, kalian butuh baliho nggak, kalian butuh apa nggak gitu kan. Bisa. Nah dengan metode ini teman-teman, secara tidak langsung saya kan, apa, mami kan nggak perlu capek-capek buat ngejar orang 5.000 kan, buat habisin kartu itu kan target kita kan. Artinya satu event kita udah bisa laku 5.000 kartu gitu. Nah ini sih yang akhirnya mami terapkan. eh, Metode ini penting banget teman-teman, penting banget karena, apa ya, kita yang paling paham kebutuhannya kita apa. Tapi yang mami lihat di sini, kebanyakan orang itu tidak ingin menjadi pembeda, itu yang susahnya. Jadi apa yang dilihat, ditonton dari yang A, terus banyak, iya berhasil berhasil di review, semuanya pengen kayak A, terus kayak B, pengen kayak B. Nah sebenarnya teman-teman gak usah kayak gitu ya, nggak apa-apa dalam sembari proses belajar kita, seperti orang lain, tapi temukan jati diri apa yang membuat kita menjadi beda gitu ya teman-teman. Sama misalkan kayak mami nih pengen, ketika mami jadi konten kreator tuh mami pengen gimana sih gitu kan. Nah mami ingin menjadi pembeda, menggabungkan antara teknis gitu ya dengan materi. Karena sebagian mami lihat tutorial
dia ngomongin materi mulu, terus setelah kita tahu, kita bingung nih mau ngapain. Nah, ada yang orang tutorial dia lebih ke teknis gitu, tapi sebenarnya motivasi semangat-semangat itu juga kita perlukan gitu kan. Nah, akhirnya Mami terpikir, "Oke, aku akan menggabungkan aja antara yang A, yang B, terus aku tambah lagi, aku kolaborasi, aku godok lagi dengan apa yang ingin aku tampilkan." Nah, akhirnya Mami terpikir ya teman-teman, mmm, akan sulit dong kalau misal Mami pengennya buat 2 gitu ya, sehari bisa 2 kali posting. Tapi kalau Mami bisa kayak Q&A gitu ya, eee, ada yang bertanya terus Mami menjawab pertanyaannya, itu kan menjadi pembeda ya teman-teman. Kenapa? Karena sebagian Mami tonton, ini saya akan membacakan pertanyaan dari kolom komentar gitu ya. Sebenarnya kayak kurang take and give-nya kurang aja gitu, kurang gimana sih Mam gitu, kan dia menjawab, oh enggak gitu. Karena gini teman-teman ya, eee, menurut Mami semua orang itu kan butuh dihargai, bener nggak sih? Kita juga kayaknya kalau di-mention pribadi itu beda kan. Maksudnya Mam, misalkan nih, kayak di postingan Mami yang Q&A itu kan Mami menyampaikan kan gitu, Mami turut mempromosikan channelnya dia. Tapi sombong banget loh Mami, belum juga channelnya besar udah sok gaya-gaya. Nggak apa-apa teman-teman, ini apapun yang kalian pengen pikirkan tentang Mami ya monggo-monggo aja, karena itu hak kalian juga kan. Tapi Mami terpikir, ini yang satu, ini strategi teman-teman ya, karena akan membangun emosional Mami minimal dengan pemilik channel yang Mami promosikan. Yang pertama poinnya. Yang kedua, ini kalau besar gitu kan, semua orang yang nonton pengen dong gitu, oh di channelnya Mami NGS aja, selain kita bertanya syukur-syukur waktunya pas kita bisa diulas dan dipromosiin gitu kan. Nah ini kan menjadi pembeda gitu, jadi silahkan kalian juga kayak gitu, jadikanlah pembeda dari konten-kontennya kalian kan gitu. Nggak apa-apa ya, tapi namanya circle kehidupan kan nggak mungkin, kita butuh inspirasi Mam. Oke, itu bener banget, Mami juga lakukan itu, nonton si A, nonton si B gitu, Mami lakukan itu. Tapi setelah Mami mendapat banyak informasi, Mami kembalikan ke diri Mami, Mami ingin mengemas seperti apa gitu loh teman-teman. Karena penting juga menurut Mami untuk apa ya, target gitu ya, maksudnya target itu kan banyak tuh, target kita dalam kualitas video gitu ya, kualitas konten, bukan kualitas yang harus menggunakan yang mahal-mahal, enggak gitu teman-teman. Beneran Mami hanya dibantu dengan 2 lighting, pencahayaannya ini cuman dari tripod, terus ada ring lightingnya, terus Mami punya ini nih lampu, karena kan Mami buatnya di kamar suka gelap kan, karena Mami kunci, punya anak kecil, jadi waktu-waktunya juga harus diatur. Cuman ini yang Mami punya, terus ada air minum, terus tata-tata yang kecil-kecil pernak-pernik kayak gini. Tapi biasanya teman-teman, Mami melakukan effort yang lebih karena tuh ingin memberikan hasil yang maksimal aja. Maksudnya Mam, nih semisal nih jilbab ya, kan Mami pakai jilbab. Nah kan Mami laundry, biasanya kan suka ada lipatan-lipatan. Itu Mami nggak mau teman-teman, jadi Mami gosok dulu. Kenapa? Karena Mami ingin kelihatan rapih aja gitu. Padahal ya nggak apa-apa juga kali Mam, toh rapih, cuman ada lipatan sedikit. Ya ini usaha ya teman-teman. Karena gini, ini juga buat kalian semua. eh, Coba berikan target tertinggi untuk sebuah kualitas gitu ya. Usahakan misalkan kayak Mami perempuan, terus ya tacap-tacap sedikit lah gitu ya, supaya seger aja, supaya cantik aja, enak dilihat lah, bukan cantik ya. Terus emang ngaruh Mam, ngaruh teman-teman, karena secara manusiawi ya, kayak Mami lihat channel Mami itu didominasi oleh para laki-laki. Ya salah ya, nggak salah, memang kayak gitu. Coba deh kalian lihat di konten-konten yang lain juga gitu, kalau tutorialnya laki-laki pasti akan lebih didominasi oleh perempuan, ya itu kan hal yang wajar gitu. Tapi bukan berarti kita ini ingin ingin apa ya, memanfaatkan itu, enggak teman-teman. Kayak Mami nih misalkan suka lihat konten, sebenarnya dia bisa maksimalkan, tapi kenapa ya dia nggak lakukan itu. Misalkan gini ya teman-teman, kita ngomongnya nyablak gitu ya, ini kan ada segmentasi teman-teman, karena orang-orang yang perfeksionis gitu ya akan tidak nyaman dengan bahasa-bahasa yang nyablak. Artinya kalau kita memilih itu akan teririskan pasar kita. Tapi kalau kita menyampaikan dengan santun, dengan baik, dengan ya pokoknya semuanya serba teratur,
perasaan mami, orang yang nyablak juga nggak ya akan nyaman-nyaman aja, bener nggak sih? Gitu, misalkan kayak orang selengean gitu ya, eee, kita yang misal biasanya rapi, melihat orang selengean tuh kan kayaknya, aduh nggak nyaman, tapi ketika kita rapi, itu tidak membuat mata si orang-orang selengean itu tidak nyaman gitu, gitu loh maksud mami teman-teman. Jadi upayakan memberikan target tertinggi, misalkan kayak masak gitu ya, dibutuhkan kebersihan, ya ya kasih kebersihan, kehigienisan supaya teman-teman itu begitu melihat, punya kita, konten kita tuh kayaknya tertarik aja gitu. Oh ada juga orang yang nggak terlalu bersih, tapi kan tidak menjadi kendala kan ketika dia lihat yang bersih pasti dia seneng gitu teman-teman. Jadi mami selalu mengoptimalkan kayak gitu, walaupun kayaknya cuma lipatan sedikit ya mami rapihin aja gitu kan. Jadi setiap hari itu eh, sebenarnya effortnya luar biasa juga ya teman-teman, terlebih mami harus mengatur waktu karena mami punya 2 anak, yang satu usianya 4 tahun, yang satunya masih 3 tahun kan, kebayanglah masih bocil-bocil gitu. Jadi mami tuh nggak seneng aja kalau buat konten tuh kedengeran suara-suara kayak gitu, jadi mami harus atur waktu. Kayak tadi mami bangun jam 5, terus eh, ya make up lah gitu ya, beres-beres sedikit ini itu. Belum lagi mami tuh senengnya di kamar Kak Nela kan, di kamar anak mami. Seneng banget di sini, nggak tahu kayaknya spotnya inspirasinya dapat aja. Jadi mami harus atur waktu kapan Kak Nela nggak di rumah, kapan waktu adik-adiknya juga eh, bisa tidur, bisa istirahat, atau bahkan mungkin belum bangun. Jadi kebayang dong teman-teman gitu, nggak mudah juga sebenarnya untuk mendapatkan sebuah video kan. Tapi lagi-lagi mami ngerasa ya udah gitu, insya Allah dengan strategi, dengan metode perjalanan yang seharusnya panjang banget, minimal kita bisa buat jadi setengahnya, atau syukur-syukur ya jadi seperempatnya kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup. Nah, kalau mami sih punya prinsip, ya ampun, mimpi ini kan gratis teman-teman, ya mumpung mimpi gratis, kenapa kita harus tanggung-tanggung gitu. Ya udah, yang penting setelah bermimpi bukan langsung tidur doang, nggak gitu juga kan. Itu kan mimpi yang ada di tidur, bunga tidur, tapi ini kan mimpi yang harus kita gapai, yang harus kita raih. Ya kita harus melakukan upaya-upaya lah, memaksimalkan semuanya gitu. Jadi pengalaman mami ya teman-teman, bener-bener belajar dari nol. Mami ini gaptek banget ya, gaptek banget maksudnya, setelah udah lama nggak kerja kan, udah berapa tahun gitu ya nggak kerja, terus mami pindah ngikut suami, jadi ibu rumah tangga gitu kan. Menikmati saja, mami seneng banget nonton YouTube memang gitu kan, nonton tapi nggak pernah kayak gini. Tapi syukur-syukurnya sih mami nggak merasa ada kesulitan kalau ngomong ya gitu, dalam membahas sesuatu itu asal mami tahu. Tapi ada nggak mam itu metodenya? Ada teman-teman itu, karena menurut kami yang pertama adalah kalian pahami product knowledge gitu ya, artinya produknya apa gitu, tema besarnya apa. Semisalkan kayak kita nih mau bahas konten gitu ya, pahami dulu apa yang kita mau bahas, kan pasti tuh kita ngomongnya enak banget gitu. Jadi ini kunci juga buat kalian yang pengen sukses. Terus, "Mam, apakah mami pede gitu?" Gimana, saya suka nggak pede juga loh teman-teman, karena kan kita bukan artis ya kan, kita ngomong-ngomong kita ngerasa udah kayak gimana banget. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, mami ngerasa dengan rajin upload itu banyak banget keuntungan. Yang pertama nih, setiap mami mengupload, rajin upload minimal 1 hari 1, ada aja minimal 1 subscriber itu nyangkut, pasti ada teman-teman, insya Allah ya gitu. Terus yang kedua, ini membuat kita meningkatkan kemampuan teman-teman, karena kan latihan juga ya gitu, latihan ngomong ya, latihan pengambilan gambar, latihan teknik pencahayaan kayak kayak gitu kan. Jadi jam terbang lah kalau kata orang gitu. Terus semakin dapat aja teman-teman yang support kita yang mana, penonton setia yang mana gitu. Eh, Terus strategi yang harus kita kembangkan gimana tuh tetap aja dapet gitu teman-teman. Jadi ya banyak hal lah, kalau kata orang suka duka, kayak mami sih ngerasanya lebih banyak sukanya sih gitu ya, karena untuk hasil, mami sudah menyampaikan gitu ya, kita bernegosiasi ke diri kita sendiri, karena menurut mami nggak sulit ya gitu, karena yang menjadi perlawanan itu kan diri sendiri ya. Jadi kita kan lebih enak nih karena mengajak diri sendiri untuk
memotivasi diri sendiri untuk lebih sukses, untuk lebih komitmen, itu kan lebih gampang ketimbang kita mengajak orang lain kan, gitu. Terus apalagi ya, Mami izin minum boleh nggak sih? Udah 29 menit loh, Mami cuap-cuap terus. Nah ini loh yang Mami bilang, gak apa-apa buat apa eh, video panjang yang nanti syukur-syukur kalau misal kekurangan, kalau mau waktunya monet kita bisa menambah jam tayang sendiri kan. Untuk kalian yang baru nonton ini ada prakteknya di video-video Mami yang kemarin-kemarin gitu. Jadi ya udah deh, Mami stok video panjangnya baru cuman punya satu, jadi Mami mau nambah. Jadi hari ini Mami mau berbagi aja di hari ke-40 Mami ngonten teman-teman ya. Jadi di hari 40 ini nggak sabaran menunggu 10 hari lagi biar Mami genap 2 bulan. Terus apa ya, seneng aja sebenarnya, lebih lebih ke ngerasa feel ya, maksudnya Mami ngerasa bener loh kata orang harus ngerasa happy gitu. Karena bener teman-teman ya, cerita dukungan ini Mami juga aneh, ini pernah punya pengalaman ya. Jadi dulu kan Mami pindah ke Jakarta, eh, ada teman gitu, di Mami ikut organisasi, jadi Mami suka bawa rujak kan gitu. Rujak Aceh itu unik, kayak kalau di sini tuh katanya rujak bebek, tapi kalau rujak Aceh itu kan pakai kueni gitu. Nah terus teman Mami bilang, Cut ini enak banget loh gitu, ini enak ini kalau dijual laku gini-gini. Terus ah aku ngabain kan gitu. Nah memang terkadang perjalanan itu unik teman-teman, sama kayak Mami kecemplung di konten kreator ini juga mendadak aja, tiba-tiba hasrat itu muncul kan. Nah suatu ketika Mami ikut kayak entrepreneur gitu ya, kelas apa ya, diajak teman dari kementerian untuk UMKM. Nah dia bilang kalau saya sih nggak apa-apa dianggap pengusaha cendol gitu ya, dia bilang. Tapi insya Allah sih penghasilan saya waktu itu, ade itu muda banget ya, dia bilang sebulannya 2 miliar. Waduh, gitu kan, kita siapapun itu pasti suka ngelihat hasilnya bukan prosesnya kan gitu. Waduh sebulan 2 miliar jual cendol doang gitu. Jadi sekarang buat kalian semua yang ada di sini, langsung buat kunci sukses itu langsung, jangan bilang saya nggak punya modal, saya nggak bisa, masuk aja ikutin nanti jalannya ketemu sendiri gitu kan. Terus dia pulang, waktu Mami pulang Mami kepikir, waduh kayaknya bener juga nih temanku bilang rujak Aceh itu enak, syukur-syukur bisa dapet penghasilan yang kayak kayak si adik itu gitu kan. Langsung Mami semangat banget dong. Akhirnya Mami buat rujak Aceh Icut gitu, yang ada juga video-video pendeknya kan berapa tahun yang lalu. Tapi teman-teman di situ ya, memang namanya hidup ini nggak gampang. Tiba-tiba Mami dapat kabar dari teman gitu, Cut ini rame yang ngomong nih gitu, Cut ngapain sih harus jualan rujak di Jakarta, bangkrut gitu. Jauh-jauh ke Jakarta cuma jadi jual rujak. Kebayang dong teman-teman gitu ya, kita dapat, ya ampun sebenarnya aku kan nggak ngerugiin kalian gitu, kenapa sih sampai harus dikucilkan dikecilkan banget kayak gini gitu ya. Tapi sebodoh teing lah gitu ya, kalau kata orang Bandung mah ya udahlah gitu. Eh, aku tetap aja buat teman-teman, tapi ya memang karena di sini tuh mungkin dianggap unik ya gitu, akhirnya berkembang banyak artis yang beli kan. Tapi ya memang dasarnya itu bukan fashionnya aku gitu, dibuatnya ya senang tapi capek banget kan, karena punya apa ya, quality control yang bener-bener nggak mau dipegang orang. Jadi dari beli buahnya Mami kerjain sendiri, kualitasnya Mami yang pilihin sendiri, jadi semuanya capek banget kan gitu. Tapi tuh akhirnya si rujak ini rame artis yang beli. Nah akhirnya teman-teman, ini perjalanan ya. Nah saya dapat lagi nih, Cut tahu nggak gitu. Oh iya apa, itu tuh si A yang katain Icut kemarin udah bangkrut lah, yang katain cuman si tukang jual rujak lah gitu. Dia ngomong loh, oh Icut itu pinter banget ya ngambil peluang, masa iya jual rujak aja sampai 50.000 100.000. Karena kalau di Aceh kebetulan rujak itu cuma 5.000 aja tuh udah banyak banget teman-teman. Terus aku langsung bilang gini ya dalam hati, oh gini ya, ini proses hidup yang akan kita alamin. Padahal belum juga hati kita ini kayaknya lega dengan omongan yang dia sampaikan gitu ya. Kalau jadi tukang rujak ngapain harus jauh-jauh hijrah ke Jakarta gitu kan. Tapi akhirnya oke gitu. Nah dalam YouTube ini juga Mami akan merasa kedepannya menghadapi hal-hal yang kayak gini kan. Karena yakin deh teman-teman, orang-orang yang di kehidupan nyata kita karena frekuensinya berbeda akan merasa gini,
mmm, aneh gitu ya, artis tapi sok ngartis, mungkin entah apapun itu yang ada di pikirannya mereka, tapi percaya abaikan saja teman-teman sampai nanti kalian mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Nah, semoga kalian bisa menjadi inspirasi banyak orang gitu. Karena kalau Mami apa sih tujuannya? Mami beneran ya, Mami beneran pengen banget ya menjadi kayak entrepreneur, bisa berbagi kisah inspiratif, terlebih seorang perempuan bisa menghasilkan banyak uang, bisa sukses gitu ya. Terus bisa melakukan apa yang kita pikirkan baik gitu kan, bisa bersedekah, bisa membantu banyak orang gitu, lebih ke situ sih teman-teman. Terus gimana rasanya punya uang tapi itu uang kita kan, karena Mami kan dulu-dulunya tuh kerja tuh, terus eh, kesini karena ya anak-anak masih butuh kita kan gitu. Jadi bener-bener ya semuanya serba sendiri, mana di sini juga kan cari mbaknya agak sulit kan gitu. Kita juga pernah punya, terus makin kesini tuh nggak gampang, jadi semuanya Mami kerjain sendiri gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, tetap semangat, yang penting dengan sabar ya, dengan ikhtiar, dukungan teman-teman, kita bisa sukses ke depannya gitu. Jadi ini sharing-sharing aja sih, lebih ke curhat. Kenapa Mami mau berbagi ini? Karena agar teman-teman di rumah enggak malah jatuh, nggak malah semangatnya menurun karena orang-orang terdekat. Jadi abaikan saja, entah itu pun suami, entah itu anak, entah siapapun itu. Sebenarnya secara personal, secara utuh mereka mendukung kita kok. Tapi kan karena semangat kita nih udah gimana ya, bukan 100% lagi kali ya. Jadi mengimbang itu mereka, ya elah nggak nonton setiap hari juga kan. Suami Mami kan suka baca berita lah, ayo sini pi gitu kan, suka. Jadi akhirnya Mami tahu, ini penting kenapa kita mendapatkan penonton alami gitu teman-teman. Terus mau cerita apa lagi Mami ya, yang paling penting eh, ya itu, kalian akan dihadapkan dengan banyak orang. Oh, terus memang akhirnya karena kita ya masuk ke dunia yang akhirnya dipertemukan dengan banyak orang, pola pikir gitu ya. Kalau kata teman Mami tuh, rambut sama hitamnya pilihan sampo beda-beda. Bener gak sih? Ya kan? Bener banget. Karena kan ya itulah ya perbedaan. Yang harus kalian pahami, tidak semua niat baik kalian bisa diterima baik oleh orang lain. Padahal kita berjuang untuk diri kita sendiri, tapi masih aja tetap ada orang lain yang repot dengan kehidupan kita. It's okay dengan itu, jangan pernah kalian mau dikalahkan, karena mimpi-mimpi besar itu ada di tangan kalian ya. Kesuksesan ada di tangan kalian, di tangan kita sendiri gitu, di kaki kita sendiri, bertumpu dengan kemampuan kita sendiri. Udah deh, mulai sekarang diperkecil persoalannya, dicari solusinya supaya ke depan kalian lebih enak ya. Kayak Mami, ya udah tugas Mami upload, ya udah, mau ada yang nonton kayak nggak ada yang nonton, upload aja gitu. Karena di suatu titik teman-teman, rasanya sih nggak mungkin ya, nggak mungkin sia-sia gitu, pasti nggak mungkin ya. Ibarat kita mungkin menanam, pasti ada proses kan, akan kaget juga kalau ini pohon tiba-tiba tumbuh menjulang tinggi, bener nggak sih gitu. Jadi ya akan harus dipupuk, disiramin gitu kan, supaya mendapatkan hasil yang juga maksimal gitu. Jadi buat teman-teman, penting banget saling menguatkan. Jadi cari teman-teman yang satu frekuensi gitu ya. eh, Bahkan Mami nggak tahu ya, ini kan Mami ngerasa ya sebenarnya tuh nggak sulit teman-teman, beneran ya, bukan mau gimana juga, ya nggak sulit aja. Cuman kan karena kita berkejaran dengan rasa penasaran, bisa nggak sih ini aku taklukkan, bisa nggak sih ini monetisasi ini aku capai gitu. Jadi eh, terus kalau mungkin bagi sebagian orang, menurut Mami, dia memasang target ekspektasi yang terlalu tinggi teman-teman. Suka nonton nggak ya review-review, tahu nggak gaji ternyata cuma segini, jadi YouTuber 1000 subscriber gaji cuma segini gitu kan. Ya menurut Mami eh, ya besar kecilnya kita bisa tentukan kok gitu dengan metode dan trik, tapi ya rasa mensyukuri itu yang lebih lebih penting lagi kan gitu. Karena percaya Ria Ricis juga dimulai dari nol
gitu kan. Atta Halilintar juga mulai dari nol. Semua youtuber besar juga semuanya dari nol, dari kecil, dari subscribernya 1, 2, 3 sampai jutaan. Nah itu yang harus kita uh, juga paham gitu loh teman-teman. Nggak ada yang semuanya oke jadi youtuber terus, misal kayak youtuber tutorial terus oke dari awalnya. Nggak ada teman-teman. Coba deh lihat dari perkembangan dari pertamanya, kebayang itu dari videonya yang burem-burem gitu kan. Kayak mami tuh awal buat video jadi ada bantal, ya udah mami taruh aja tuh kan handphone di situ. Eh, terus akhirnya anak mami bilang, Mi kalau misal pakai video itu penting pencahayaan, Mi, gitu. Makanya kalau syuting-syuting suka ada pencahayaan kan gitu. Kebetulan anak mami kan SMA-nya di Multikom gitu, jadi dia lebih belajar tentang itu kan. Oh gitu ya kak, iya juga ada kok alatnya, Mi, gitu. Aku udah kebayang aja kan, mami kebayang, waduh juta-jutaan lagi, nanti belum belum tentu kita konsisten. Karena kalau di mami ya teman-teman, nggak tahu mungkin persoalannya akan beda kan. Kalau di mami itu persoalan yang paling besar itu adalah konsisten teman-teman. Karena mami ini orangnya ya semangatnya semangat banget, terus turunnya langsung meluncur ke bawah kayak gitu. Kayak dulu buat rujak tuh, begitu artis-artis udah beli semua udah minta ini, begitu mami nggak mau ya udah mami tolak aja gitu. Bu ada acara saya mau beli 2 juta rujaknya, ya mami bilang kalau mami nggak mau, mami bilang aduh ibu maaf ya kebetulan nggak ada kuenya. Nggak apa-apa bu, nggak bisa bu, nggak enak, pokoknya kalau mami nggak mau buat ya udah gitu. Jadi uh, unik juga dengan pribadi mami. Makanya mami seneng banget minimal dengan di konten kreator ini melatih diri mami untuk belajar konsisten teman-teman, untuk belajar sabar gitu ya. Ya udahlah ini prosesnya gitu. Jadi banyak hal yang positif kok yang mami rasakan, walaupun ya karena kita uh, berhadapan di dunia yang orangnya juga kita belum kenal, terbuka sih butuh waktu ya gitu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman tuh kan ada yang minta nomor telepon, Mi kasih nomor telepon dong Mi gitu ya. Bukannya nggak mau sebenarnya. eh, Nanti insya Allah kalau mami udah mulai oke ya, mami udah mulai pede, mami akan buka kelas dimulai dengan grup WA ya. Nanti mami akan sharing gitu ya. Jadi kalau buat sekarang kan mami ngerasa konsistennya aja belum tahu nih gimana kunjrungannya ke depannya gimana gitu. Jadi mami minta maaf ya untuk sementara belum bisa sharing dulu nomor telepon gitu. Terus hal yang terpenting lagi menguasai teknik ya teman-teman gitu. Kalian mau menguasai teknik, terus uh, target pasarnya siapa. Misalkan kayak kita pikir gini ya, ini mami ada bahas di belum sempat terbahas ya kemarin, mami ada review, bukan review sih, kayak Q&A gitu di Sautul Islam Official ya. Mami bilang sebenarnya lebih ke kita mengenal pasar ya. Kayak misal kontennya beliau itu kan konten agama. Ya biasanya kan kalau konten agama ini pasti orang-orang yang ingin mencari tetapi dia nggak punya guru kan. Maksudnya bukan nggak punya guru. Pastinya tuh kan kalau misal orang mau mengenal agama banget, dia akan berguru dengan 1, 2, 3 gitu ya. Pasti dia punya guru spiritual. Tapi kan kalau kayak kita yang nggak punya tuh, pengetahuannya setengah-setengah lah, maksudnya mami itu pasti kan nyari informasi di YouTube kan. Walaupun sebagian orang, makanya kalau cari tahu tuh jangan di YouTube gitu kan. Karena apa ya, karena semua orang punya kesempatan untuk membicarakan itu. Jadi akuratnya sebuah berita itu masih diragukan gitu. Jadi karena kayak gini nih kita harus paham nih pasarnya. Oh oke, berarti middle lah, kita anggap tidak orang yang terlalu paham dan tidak juga orang yang terlalu rendah. Artinya kalau terlalu rendah dia juga nggak mau cari informasi itu kan. Jadi karena kita berhadapan dengan orang-orang yang di tengah-tengah, coba kasih pemahaman yang mudah dimengerti gitu kan. Nggak dengan apa konten-konten yang terlalu tinggi yang kita kalau aduh ini ayat apa sih gitu, coba disederhanakan gitu. Misalkan amalan pelunas hutang gitu kan pasti akan banyak dicari, atau zikir pemancing rezeki, doa pemancing rezeki, doa Soleman, Nabi Soleman meminta kekayaan kayak kayak gitu. Atau mungkin yang masak ya kan, target kita siapa sih, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu yang mana nih ya kan, yang kelas atas, menengah, atau yang kelas bawah gitu. Yang kalau mami rasa sih juga middle ya, masih yang di tengah-tengah. Karena kalau yang kelas atas ya, ibu-ibu hebring itu nggak mungkin juga dia nonton YouTube untuk masak-masak, karena dia pasti punya mbak kan, atau bahkan punya chef pribadi lagi gitu. Jadi sangat kecil pasarnya. Atau mungkin orang yang apa ya,
ekonominya di bawah, ya nggak mungkin juga nonton, nyari duit aja susah gitu kan. Nyari duit aja dulu buat makan, bukan nyari menu-menu makanan, lebih kurang kayak gitu. Nah, berarti kelas kita adalah menengah gitu. Jadi coba kasih menu-menu yang oke, ada menu-menu misalkan western gitu ya, atau menu-menu besar, menu-menu istimewa, tapi di 6 hari lainnya gitu menu-menu biasa aja. Ini kan strategi ya teman-teman, supaya target penontonnya oke, misalkan tumis tempe, kacang kacang panjang, entah mungkin itu ya masakan-masakan yang rumahan lah. Nah, ini maksud Mami, ini adalah strategi, karena jangan ikutin maunya kita gitu. Kalau misal kita senengnya western gitu, makanan-makanan yang pizza, yang spaghetti, tapi target kita ini teman-teman nggak itu gitu. Ada aja mam, ya ada, tapi coba dilihat eh, jumlahnya gitu, presentasinya jadi berapa, itu harus cerdas-cerdas membaca itu. Sama kayak Mami nih, misalkan konten kreator ya kan, atau ya bisa dibilang kayak konten tutorial kan. Nah, target Mami ini siapa? YouTuber pemula. Nah, YouTuber pemula ini kan akan berkembang nih ya kan, pasti Mami akan ditinggal. Maka strategi Mami harus terus memuktahirkan gitu ya, informasi-informasi yang Mami sampaikan, agar yang sudah tamat harusnya tamat, ya sudah, jangan kita sesali, memang dia sudah tamat, nggak perlu belajar lagi gitu. Jadi kalaupun dia akan berkunjung, karena apa, karena emosional kita sudah terikat gitu. Eh, Muncul aja, waduh, mami mami NGS apa kabar ya, udah lama, nanti sesekali dia pasti akan menyapa kita, kayak kayak gitu teman-teman. Penting banget sih strategi menurut Mami ya. Terus selain strategi gitu ya, pokoknya kita urut lagi nih dari niat, mulai aja. Oke, mulai aja, terus kita belajar gitu ya. Terus tentukan target yang untuk kualitas yang tinggi gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ribet sedikit, yang penting bagus gitu. Terus terapkan strategi untuk menentukan target penonton. Terus sajikan apa yang kita berikan itu memberikan manfaat gitu. Mam, ada aja tuh kayak daily vlog tuh, manfaatnya apa sih gitu. Walaupun Mami juga bingung ya, kok ada orang yang seneng nonton orang dari dia makan, toh kita nggak kenal, artis juga bukan, tapi ya seneng aja. Ya karena ketika kebutuhan orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Ya mungkin orang lain mendapat manfaat dari situ, ya dia merasa terhibur gitu, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Jadi kayak yang masak memberi konten inspirasi untuk menu-menu masak, yang mancing juga memberi inspirasi trik dan cara teknik mancing kayak gitu kan. Pokoknya semuanya ya biarkan aja berjalan dengan semestinya gitu teman-teman. Pokoknya bagi Mami sih lebih ke uh, semangat gitu ya teman-teman. Kalian nggak sendiri, maka kalian cari teman-teman yang satu frekuensi. Semisalkan YouTuber pemula, cari aja teman-teman YouTuber pemula, walaupun kalian nggak kenal, walaupun kalian belum saling ketemu ya gitu, tapi percaya deh, itu lebih baik memberikan support, memberikan dukungan, ketimbang orang-orang nyata di sekeliling kalian yang bukan karena tidak sayang. Sekali lagi Mami mau tegaskan, bukan karena tidak sayang, tetapi karena beda frekuensinya gitu loh teman-teman. Jadi di sini Mami mau pamit sebentar, boleh nggak? Ya sebentar aja, nanti Mami balik lagi ya. Kalau Mami apa post sayang gitu,
Oke, Mami hadir lagi. Aduh, kalian di rumah ada nggak sih yang ngalamin sakit sinusitis kayak Mami? Mami tuh pusing banget, benar-benar harus sediain stok video deh, karena biasanya tuh kalau 6 bulan, kalau di Mami kayak gitu, 6 bulan tuh Mami akan bener-bener yang parah banget, terus nanti 6 bulan normal gitu. Udah coba minum obat semuanya, pakai yang alat inilah segala macam tuh nggak ampuh teman-teman gitu. Jadi makanya Mami terpikir ini harus benar-benar punya stok video yang banyak, minimal ya bisa untuk nutupin kalau Mami lagi kurang enak gitu. Bismillah. Nah, terus yang pengen Mami sharing lagi, setelah konsisten gitu ngupload video, waktu untuk jadwal video itu juga penting banget ya teman-teman. Gimana Mam gitu, dan kalian menurut Mami tidak bisa mematokkan gitu ya, bukan berarti menonton tutorial terus kalian anggap ini bagus, kalian bisa terapkan, nggak bisa gitu teman-teman. Terkhusus untuk materi upload video, karena jadwal upload video itu setiap orang atau setiap konten kreator itu berbeda-beda gitu ya. Jadi coba kalian masuk ke menu analitik yang ada di YouTube Studio, kalian lihat tuh video yang kalian sebelumnya ditonton dengan subscriber kalian itu di waktu-waktu kapan gitu, yang banyaknya kapan. Nah, sebaiknya kalian bisa upload di waktu itu, atau kalian menggunakan metode uploadnya itu dijadwalkan gitu ya, ditetapkan jam berapa gitu, karena kayak ke depannya Mami insya Allah pengennya tuh bisa upload 2 kali, walaupun sekarang masih belum sih gitu ya, masih sehari sekali. Jadi pengennya nanti bisa 2 kali, pagi dan sore gitu ya. Jadi bahkan untuk jadwalnya juga bisa kalian tentukan kan, mau jam 7 ya jam 7 gitu, tapi terserah aja senyamannya kalian. Tapi yang pasti kalau ditanyakan dengan mengupload setiap hari, keunggulannya itu atau kelebihannya itu, yang satu, kalian bisa terus belajar ya kan, meningkatkan kualitas, karena semakin sering kalian melakukan pasti akan semakin pinter. Terus yang kedua, pasti ini Mami bisa pastikan ya, karena Mami rasakan sendiri, pasti tetap aja ada satu gitu yang nyangkut gitu ya, entah mungkin dia tidak subscribe tapi dia komen gitu, paling tidak kan dia memberikan respon positif kan gitu. Jadi ya buat teman-teman nggak ada salahnya juga, tapi kalau memang belum mampu nggak usah dipaksakan ya, senyamannya aja gitu teman-teman. Nah terus apalagi ya, ini video yang udah ke-6 kali gitu, tapi Mami belum ganti baju, nanti aja ganti bajunya. Apalagi ya, kalahkan ketakutan itu, terus harus sabar dengan prosesnya ya teman-teman. Sesuatu yang instan hasilnya juga nggak akan baik. Kalaupun ada hasilnya sedikit, muncullah itu pernyataan-pernyataan yang gajinya cuma segini, karena ya kita optimasikan dulu semuanya, target penonton siapa ya kan. Kalau mau penghasilannya ya besar, usahakan konten-konten kita ditonton oleh saudara-saudara yang dari luar negeri gitu. Syukur-syukur itu Amerika, Australia yang punya pembayaran nilai iklannya lebih tinggi gitu. Untuk metode-metode semua apa yang Mami sampaikan ini ada terpisah di video-video Mami. Silahkan kalian klik aja judul-judulnya gitu. Semoga ini memberikan manfaat kan buat kalian semua. Terus ya jangan takut aja ya, menurut Mami lebih ke semangat aja terus gitu ngonten, insya Allah kita pasti bisa. Apalagi nih, bener-bener nggak gampang loh bisa ngomong sepanjang ini nih, udah 54 menit 28 29 30 detik. Tapi ya nggak apa-apa, Mami butuh koleksi video panjang gitu ya, karena ini sangat membantu untuk bisa menambah jam tayang teman-teman gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin hanya ini sih Mami sampaikan, dari niat, strategi gitu ya, target penonton, kualitas konten,
Ya itu aja sih, tapi tetap dibuat senyaman mungkin ya teman-teman. Ya kayak mami effortnya lebih lebih, tapi mami tetap happy aja gitu. Misal mami harus setrika baju, terus nanti kalau misal mami udah mulai ngonten tuh mami keluarin baju banyak banget, nanti yang kepake cuma 3 gitu kan. Dipilihin jilbab ini jilbab itu tuh suka kayak gitu tuh. Tapi ya mami happy aja gitu, seneng. Paling tidak berusaha memberikan yang terbaik buat penonton di rumah gitu. Terlepas sebenarnya itu memberikan efek yang signifikan atau tidak, ya nggak apa-apa juga kan gitu ya. Terus memperbaiki konten, eh, hubungan ke teman-teman juga dibuat nyaman gitu kan. Personal branding itu penting banget ya teman-teman, supaya ketika orang sekali datang gitu bisa langsung memberikan kesan, oh oke, kalau aku berkunjung ke mami itu apa gitu ya, akan beda-beda pasti di kepalanya penonton di rumah kan gitu. Jadi tetap memberikan sesuatu yang menjadikan citra diri khas gitu, kekhasan kalian tuh apa gitu. Jadi semua konten sebenarnya saling ada keterkaitannya ya, kalau kita mau berkait. Nah ini loh yang dimaksudnya oleh si YouTube dengan algoritma. Jadi pelan-pelan, karena kalau ini mami mau cerita ya, 2 minggu pertama gitu ya, mami sampai itu jam 2 malam nggak tidur, karena tuh memang mami tuh tipe orang yang kalau udah mau sesuatu tuh menggebu-gebu kan. Jadi mami cari tahu sampai mau muntah-muntah loh teman-teman, beneran di 2 minggu pertama tuh mami eh, gimana, terus ada ngerasain masa lo kok kayaknya aku udah kayak gini tapi videonya sepi nggak ditonton, itu ngerasain fase-fase itu. Nanti teman-teman juga kayak gitu loh gitu. Terus apa yang bikin semangat lagi gitu, mencari inspirasi, terus merasa punya teman gitu ya. Nanti muncul lagi teman yang ya mungkin dia memberikan semangat kali ya, tapi karena kita belum mencapai kesuksesan, kita merasa kayak gimana youtuber gitu. Kayaknya ini antara ngenyek atau antara apa sih gitu. Kita tuh suka baperan yang kayak gitu teman-teman. Tapi makanya mami bilang sekali lagi, udah nggak usah mention teman-teman nyata kalian itu untuk proses si YouTube ini. Tapi setelah nanti sedikit berhasil, entah kalian punya subscriber 30.000 gitu ya, ya bolehlah sesekali mention teman-teman sambil ini loh yang aku yang kalian pikir nggak mampu, atau aku yang kalian pikir sok ngartis, ini aku yang dulu eh, dianggap gimana lah gitu, hari ini bisa mampu kok ngejalanin semuanya insya Allah gitu ya. Pokoknya harus semangat terus. eh, Banyak inspirasi yang mami dapatkan, kayak mami tuh seneng banget ada channel tutorial namanya channel Om Cadel Geboy gitu ya. Seneng banget Om Cadel Geboy itu menurut mami orangnya bersahaja banget ya gitu. Bersahaja artinya dia tuh nggak sombong, padahal dia udah punya ya mungkin 50-40 ribu lebih lah ya penontonnya, tapi dia tetap silaturahimnya ke youtuber-youtuber pemula itu dia uh, terapkan gitu. Mami pengen suatu saat kalau mami nanti besar, mami bisa kayak Om Cadel Geboy ya, bisa tetap bersapa-sapa dengan teman-teman gitu ya. Pokoknya kita disehatkan, kita dikuatkan, terus kita diberikan semangat sama Allah, terus saling mendoakan gitu kan. Insya Allah kita pasti bisa. Oke, mungkin hanya ini yang mami sharing-sharing hari ini, tepat di 40 hari mami ngonten. Insya Allah mami akan buat satu video panjang lagi di 2 bulan mami jadi konten kreator gitu ya. Jadi nanti mami semangat, mami akan update terus ke kalian apa progresnya dari channel mami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Ingat ya, tidak apa-apa channelnya berjalan lambat daripada jalan di tempat. Bener nggak sih? Tidak apa-apa jalan melambat daripada jalan di tempat ya. Jadi semangat, kita pasti bisa. Pokoknya tidak ada kata yang tidak mungkin. Oke, terus salam berkah, 2023 kita sukses. Oke, sukses bersama pastinya. Assalamualaikum. Buat kalian yang baru aja nemuin video ini, terus seneng, terus suka, dan merasa ada manfaatnya, jangan lupa di subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya, biar kalian dapat semua update video terbaru dari Mami. Terus kalau nonton video Mami yang full ya, tapi kalau yang ini ada yang mau full nggak? Ini udah hampir 1 jam lebih
ya. Minimal kalau video-video yang pendek ditonton durasi full ya, karena dengan menonton durasi full kalian membantu kami YouTuber pemula mendapatkan retensi tonton yang bagus. Artinya dengan itu dengan durasi yang bagus kami bisa direkomendasikan oleh YouTube gitu ya. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang selalu setia support mami, ngedukung mami. Terus kalau nonton jangan lupa juga berikan like, terus komen, nggak panjang juga nggak apa-apa. Paling tidak ini bisa mengirimkan sinyal ke YouTube kalau video yang kita tonton itu bagus gitu. Jadi itu juga indikasi video kita akan direkomendasikan teman-teman gitu ya. Pokoknya semangat terus, jangan lupa makan. Mami belum makan jadi nggak tahan lagi nih, mau makan dulu ya, soalnya mami mulai tadi jam 6 pagi, jadi ini udah hampir jam 10. Oke, hanya itu yang mami bisa sampaikan, sharing-sharing buat kalian semua gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.